sallallahu alaihi wasallam wa asaliduhu fit ta'lim. Rasulullah adalah maha guru utama dan metode pembelajarannya. Ilmamatun syariah bikamalatihi sallallahu alaihi wasallam. Itu abstraksinya dari sebuah tulisan. Nah, kemudian yang sekarang ini lebih menggambarkan tentang bagaimana kepribadian baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kegiatan belajar mengajarnya. Bagaimana performa baginda. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimatun wajizatun an syakhsiyatihi ta'limiyah. Kama ara minal munasib aydan an uzkira kalimatan wajizatan an syakhsiyatihi ta'limiyati sallallahu alaihi wasallam tu'arrifuna bitilkan nafsil karimati allati manahaha Allah ta'ala li rasulihi litasna'al khaira linnasi wa tuballighad dina lil bashari kafah. Laqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ar-ra'fati war rahmati wa tarkil anati wa hubbil yusri wa rifqi bil muta'allimi wal hirsi alaihi wa badlil ilmi wal khairi lahu fi kulli waqtin wa munasabatin bil makani al asma wal khuluqil a'la. Qala Allah ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Perlu diketahui bahwa pembahasan pertama kita sebetulnya terkait dengan kalimatun jami'ah an syakhsiyatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi nanti dalam bab berikutnya akan dijelaskan sejelas-jelasnya tentang kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebelum itu kemarin sudah didahului tentang ilmamatun syariah bikamalatihi. Nah, kemarin sebut ilmamah syariah itu mirip seperti abstrak begitu ya. Jadi gambaran umumnya tapi singkat yang terkait dengan kesempurnaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kembali setelah itu disebutkan tentang kalimatun wajizah an syakhsiyatihi at-ta'limiyah. Jadi kali ini berarti versi ringkasannya. Versi ringkasannya terkait dengan kepribadian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kama ara minal munasib aidan an azkura kalimatan wajizatan an syakhsiyatihi at-ta'limiyah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kemarin disebutkan tentang ilmamatun syariah an kamalatihi, di sini juga dianggap sesuai, maksudnya untuk menyebutkan versi ringkasnya terkait dengan kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana dengan penjelasan ringkas ini tu'arrifuna bitilkan nafsil karimah, kita akan paham tentang siapa itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang sosok yang sangat-sangat mulia, dan di mana Allah Taala di Rasulihi, di mana hal ini dianugerahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam litasna al khairu linnasi wa tuballighud dina lil bashari kafatan, agar Rasulullah SAW ini dapat menebarkan kebaikan bagi manusia dan menyampaikan agama ini kepada seluruh umat manusia sampai hari kiamat. Laqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ar-ra'fati war rahmati wa tarkil 'anati wa hubbil yusri war rifqi bil muta'allim wal hirsi 'alaihi wa badlil ilmi wal khairi lahu fi kulli waqtin wa munasabatin bil makanil asma wal khuluqil a'la. Untuk memahaminya kita cukup potong laqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil makanil asma wal khuluqil a'la. Jadi
minar rafatis itu adalah keterangan. Maksudnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu betul-betul berada di posisi yang sangat-sangat tinggi, wal khuluqil a'la. Kemudian beliau juga berada dalam posisi akhlak yang sangat-sangat tinggi, artinya memiliki akhlak yang sangat-sangat tinggi. Uh, Kemudian apa kira-kira isi dari al-khuluqil a'la atau akhlak Rasulullah SAW yang sangat tinggi tersebut? Disebutkan minar ra'fati war rahmah. Beliau memiliki kasih sayang yang sangat luar biasa. Wa tarkil anati wa hubbil yusri. Beliau meninggalkan kekerasan dan sebaliknya menyukai segala sesuatu yang mudah. Warifqi bil muta'allim. Beliau sangat lemah lembut kepada para pelajar, santri dan seterusnya. Wal hirsi alaih, beliau sangat memperhatikannya. Wa badlil ilmi wal khair lahu fi kulli waqtin wa munasabatin. Bukan hanya itu, beliau betul-betul mencurahkan ilmu kebaikan di setiap waktu dan setiap munasabah. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian, dari jenis manusia maksudnya, di mana ciri-ciri Rasul ini adalah azizun alaihi ma'anitum. Beliau merasa berat jika ada kesulitan yang menimpa umatnya. Azizun alaihi ma'anitum. Jadi apa yang dirasa berat oleh kalian itu juga dirasa berat oleh Rasulullah SAW. Hadisun alaikum, beliau memiliki perhatian yang sangat luar biasa kepada kalian, kepada kita, kepada umatnya, dan bil mu'minina raufun rahim. Beliau begitu kasih, begitu sayang kepada orang-orang yang beriman, maksudnya adalah umatnya. Qala al-Hafidh Ibnu Katsir fi tafsirihi ay ya'azzu alaihi wa yashukku asy-syai'u alladhi yu'annitu ummatahu wa yashukku 'alaiha. Ini menjelaskan tentang azizun alaihi ma anittum. Jadi aziz ini dari azza ya'azzu. Ya'azzu alaihi yashukku. Maknanya memberatkan. Yashukku asyai'ul ladzi yu'annitu ummatahu wa yashukku alaihi ay ya'azzu alaihi. Rasulullah merasa berat hati, merasa susah terhadap sesuatu yang menyusahkan dan menyulitkan umatnya. Walihada ja'a fil hadisil marwi min turqin anhu sallallahu alaihi wasallam qauluhu wa aistu bil hanifiyyatis samhah. Oleh karena itu ada satu riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda wa aistu bil hanifiyyatis samhati. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa syariat yang sifatnya adalah al-hanifiyah. Dia lurus, tegak lurus dengan apa yang diajarkan oleh para rasul sebelumnya yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, juga as-samhah, penuh dengan toleransi dan seterusnya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menggambar, kalau dalam pembuatan skripsi itu kan kita ada menulis abstraksi ya. Nah itu ilmamatun syariah bikamalatihi sallallahu alaihi wasallam. Itu abstraksinya dari sebuah tulisan. Nah, kemudian yang sekarang ini lebih menggambarkan tentang bagaimana kepribadian baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kegiatan belajar mengajarnya. Bagaimana performa baginda sebagai guru harus merujuk kepada performa seorang guru itu bagaimana. Nah inilah yang diterangkan dalam kitab ini, kalimah wajizah an syakhsiyati ta'limiyah. Yang terutama adalah seorang guru harus memiliki ra'fah warahmah, kasih sayang. Jadi kalau belum punya kasih sayang, ya kita harus kursus dulu ya. Untuk kursus kasih sayang itu mahal, jutaan. Ya, ya. Ada parenting sekarang. Ada lagi apa namanya itu? Kursus-kursus supaya bisa senyum gitu kan. Iya kan, orang yang nggak bisa senyum sulit itu kan. Nah di kursus supaya bisa senyum,
bisa Ketawa. apa Ketawa juga. ya bisa ini banyak ya. Jadi perlu belajar ar-ra'fah war-rahmah. Wa tarkil adat wa hubbil yusri. Yang kedua, harus di dalam benaknya guru itu tidak akan melakukan kekerasan sama sekali, baik verbal maupun apa lawannya verbal itu apa jadi fisik gitu ya, baik dengan kata-kata maupun dengan perbuatannya. Harus ada keinginan kuat untuk tidak berbuat kekerasan. Nah, jadi ini bertolak belakang dengan kondisi kita waktu kita kecil ngaji itu di Pakai apa? rotan. Pakai rotan. Dipukul gitu kan. Nah, itu yang sekarang kepala 40 50 itu dulu pernah ngalami apa namanya begitu gitu kan. Jadi sangat jauh sekali baginda Rasul tidak pernah melakukan kekerasan sama sekali. Wa hubbil yusri, dan luar biasa kesenangan beliau itu selalu memudahkan. Jadi kalau jadi guru kemudian ingin dikatakan sebagai guru killer, ada dulu istilah guru killer ya kan? Apa guru killer itu? Apa? Guru yang apa namanya? Killer itu apa ya? Nilainya sangat pelit dan ngajarnya wah gitu kan. Itu biasanya disematkan ke guru apa itu? Matematika. Siapa ini sekarang guru matematika kita siapa di sini? Mana Pak Fiditnya? Pak Fidit killer atau apa itu? Killer. Hah? Ya, ya gitu ya. Killer. Jadi ini jauh sekali ya, jauh sekali yang kita dapatkan dengan contoh baginda Nabi SAW, pribadi yang lemah lembut, kasih sayang, kemudian tidak ada kekerasan baik verbal maupun fisik, kemudian ingin selalu memudahkan. Yang kedua tadi, yang ketiga warifqu bitta'lim, lemah lembut kepada murid dan santrinya, lemah lembut, ya kan? Makanya apa namanya disambut di gerbang sekolah, ya kan? Guru-gurunya itu muridnya datang disambut, disalami di depan pintu sekolah itu, ya kan? Ya ini kelembutan gitu. Ada yang nangis di rangkul, mau itu diantar ke kamar mandi, itu guru TK ya. Kalau MI masih ada nggak guru SD MI? Kelas 1 ya? Kelas 1, kelas 2 masih itu ya? Nah memang begitu, ya kan? Luar biasa, minta pipis, minta apa ditemani gitu ya. Tetapi yang paling jelas adalah kelembutan baginda Nabi SAW pada para sahabatnya, ya. Apapun keluhan sahabat diperhatikan oleh baginda Nabi SAW. Wal hirs alai, al hirsu at-tam'u ya. Al hirsu alai itu desire, strong desire, apa ada keinginan kuat, al-himmah untuk bagaimana santrinya, muridnya itu dapat memahami pelajarannya. Wa bazlil ilmi wal khairi lahu fi kulli waqtin wa munasabatin, dan ingin ada keinginan untuk terus-menerus untuk berbagi ilmu dan berbagi kebaikan di mana saja dan kapan saja. Itu ada semangat untuk berbagi ilmu dan berbagi kebaikan, ya. Kalau penceramah, wah nanti materinya habis nih gitu kan. Ntar dulu lah, ya kan, nanti kalau mau undang lagi gitu kan. To be continued. To be continued. ya diirit-irit gitu ya, diirit-irit. Waduh, ini lumayan ini kan, satu dalil bisa untuk berapa pertemuan gitu ya kan. Nah diirit-irit, tapi baginda Nabi terus berbagi kebaikan. Jadi ininya yang tadi Ustaz saya katakan. Jadi intinya baginda Nabi itu apa tadi, lakot
ja'akum rasulun bil makanil asma. Begitu tadi apa tadi itu? Ustaz Saifullah mengatakan apa tadi? Enggak, intinya itu bil makanil asmaul khulqil ala. Tadi apa? Laqad ja'akum tadi apa? Laqad kana. Oh, laqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil makanil asma wal khuluqil a'la. Ya, poin utamanya adalah baginda Nabi itu mempunyai status kedudukan yang sangat tinggi dan juga kepribadian yang luar biasa terpujinya. Nah, rinciannya adalah tadi ar-ra'fah war-rahmah wa tarkil 'anat wa hubbil yusri wa rifqi bil muta'allim wal hirsu 'alaih wa badlil ilmi wal khair lahu fi kulli waqtin wa munasabah. Jadi ini boleh poin ini kita Ustaz Lingga. Ini dasar-dasar seorang guru itu harus mempunyai berapa karakter ini. Pertama, kasih sayang. Yang kedua, meninggalkan kekerasan dan cinta untuk memudahkan. Yang ketiga, lembut. Kemudian yang keempat, sangat ingin menjadikan murid-muridnya itu sukses gitu. Kemudian yang kelima, selalu berbagi, sharing ilmu pengetahuan dan kebaikan di mana saja dan kapan saja. Itulah guru. Itulah guru. Ya, itulah guru. Nah, jadi semua tadi itu dijadikan standar untuk menjadi seorang guru seperti itu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sekali lagi ini legalitas dari Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi. Itulah Nabi Muhammad yang datang dari kalanganmu sendiri, merasa sangat berat penderitaannya ya terhadap apa yang dirasakan oleh umatnya dan sangat menginginkan keimanan kepada umatnya serta kepada orang beriman. Raufun rahim. Rauf, rahim itu ismun min asma'illah. Ya, tapi mengapa dilekatkan kepada baginda Nabi? Mengapa? Nama saya nggak boleh Abdul Ghafur. Siapa lagi di sini? Awas Abdul Ghafur, Abdul Rahim. Di sini siapa lagi? Oh iya, Ustaz Sukirna tuh Abdul Syakur, ya kan? Tapi kalau Nabi Muhammad boleh tuh Raufun Rahim.